Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Tapi beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam. Kami ingin bertanya bagaimana pengertian kaidah hukum niat ketika akan melakukan suatu ibadah, ketika mau sholat, puasa dan yang lainnya. Ada yang bilang harus dilafalkan untuk kuatkan niat. Ini masalah yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana hukum melafalkan niat. Maka secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan di mustahab, yaitu dianjurkan. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, terutama ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Mereka berkata melafalkan niat dianjurkan untuk mengkokohkan niat dalam hati ya. Mengkokohkan niat dalam hati. Tetapi tidak perlu dikeras-keraskan karena itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengucap misalnya usolli, tidak usah keras-keras. Usolli fardhu zuhri. Karena tujuan antum bukan untuk kasih tahu tetangga. Tetangga juga sudah tahu ini sama-sama salat zuhur kita. Enggak usah dikasih tahu. Tetapi maksudnya untuk menguatkan isi hati, maka kita melafalkan dengan sir sholli fardhu dhuhri untuk menguatkan isi hati kita. Ini pendapat banyak ulama Syafi'iyah. Yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah dan dinukil oleh dari sebagian ulama. Insyaallah saya bahas di dalam buku saya Bekal Salat. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, baik ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun mutaakhirin. Bid'ah kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sama sekali. Terlalu banyak hadis tentang salat, ribuan hadis tentang salat. Tidak satu pun Nabi SAW mau salat mengucapkan usolli. Dalam salat apapun tidak ada. Salat fardu, salat jama', salat safar, salat sunnah,
Kalau Nabi pernah mengucapkan sekali saja, di antara ribuan salatnya pasti ada yang menukilkan. Lebih daripada itu para sahabat yang mencontohi sunnah Nabi SAW dan mereka bermacam-macam modelnya. Ada sahabat yang maksudnya dekat dengan Nabi SAW, ada sahabat yang merupakan Arab Badui yang tidak tinggal di kota, ya. Maka semua tidak ada di antara mereka yang tatkala mau salat mengucapkan apa? Usolli. Tidak ada. Seandainya kalau kita mengatakan kita kan tidak seperti sahabat, maka kita butuh menguatkan niat. Kita bilang di zaman Nabi juga ada Arab Badui yang baru masuk Islam. Arab Badui juga yang baru masuk, yang mungkin secara pendidikan mereka tidak seperti orang-orang sekarang secara pendidikan, karena mereka tinggal di Badui kemudian bekerja mengurus ternak atau mengurus kebun, ya. Mereka juga tidak diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan apa? Usolli, ya. Oleh karenanya tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangan hadis yang dhaif, hadis palsu saja tidak ada. Dari sini sebenarnya mengatakan bahwasanya mengucapkan usolli adalah hukumnya bid'ah, ya. Hukumnya bid'ah. Ya, sebenarnya mengatakan tidak sampai berderajat bid'ah, karena ini masalah khilafiyah, cuma tidak disyariatkan. Inilah kira-kira 3 pendapat berkaitan dengan masalah melafalkan niat, dan saya lihat ini permasalahan yang khilaf memang disebutkan dalam buku-buku fikih, sehingga kita berusaha memilih yang paling benar tanpa harus kita mencela yang lainnya, tanpa harus mencela atau menghina yang lainnya. Cukup kita jelaskan bahwa yang lebih benar tidak perlu melafalkan niat, karena kata Nabi SAW, khairul huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Sebaik-baik salat adalah salat Nabi SAW. Jika Nabi salatnya tidak melafalkan niat, maka kita juga tidak melafalkan niat, ya. Melafalkan niat, ya. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin kali karangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Asy-Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabit talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluhal qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat, karena salat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata, wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya apa? Ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu enggak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Pendapat Abu Abdullah Zubairi dibantah oleh Imam Nawawi, Imam Syairazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah semua itu, Pak. Iya. Ini adanya di mazhab Syafi'i. Adapun di 3 mazhab yang lain enggak ada. Maksudnya tidak disyariatkan. Sekarang okelah. Sekarang kita lihat dalilnya, ada enggak dalil dari Rasulullah SAW? Rasulullah melafadzkan niat? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan seorang yang sholatnya enggak becus, apa kata Rasulullah SAW kepada dia? Idza qumta ila shalah fatawaddo, tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Tuh lihat. Kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbirlah. Lihat, Rasulullah tidak mengajarkan apa?
lalu ucapkan niat. Makanya seluruh ulama sepakat niat tempatnya di mana? Di hati. Maka Rasulullah tidak pernah kita mendengar mau sholat melafadzkan niat, Pak. Tidak pula para sahabat. Kalaulah Rasulullah melafadzkan niat, pasti sudah diketahui oleh para sahabat dan dinukil kepada kita, ya, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niat itu cukup di mana, Pak?